Hora Samang Inang secara khusus paduan suara Cantate Domini. Kita berjumpa kembali dalam PA kita hari ini Sabtu 8 Mei 2021. Kita akan beribadah, kita mulai ibadah kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Mari demahita sian bukwede nomor 14 ayat sada. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita di PA hari ini diambil dari Titus 3 ayat 5 yang menjadi ayat bulanan atau tema bulanan di bulan Mei di gereja kita. Demikian firman Tuhan. Dada alani ulaot tahati goran, ubahen nadi palua ibana hita, tungsian asini rohana do, marhite-hite padidion pangulahion tubuh, dohot marhite-hite todi parbadia, napai baruhoni. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Shalom buat kita semua. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, secara khusus Bapak Ibu anggota paduan suara Cantate Domini yang berbahagia. Kita sungguh berbahagia sebab dalam pergumulan yang sudah lebih 1 tahun pandemi COVID-19, hampir tidak ada yang bisa kita lakukan di tengah-tengah gereja kita, baik bersekutu secara langsung ataupun menaikkan pujian secara langsung bersama-sama di dalam gereja. Namun kita masih tetap ada dan keberadaan kita masih diakui di tengah-tengah gereja kita. Sekali lagi, walau tidak banyak, bahkan hampir tidak ada yang bisa kita perbuat di tengah-tengah gereja kita secara persekutuan paduan suara Cantate Domini, namun keberadaan kita masih ada dan diakui, dan PA hari ini membuktikan bahwa paduan suara Cantate Domini masih ada di gereja kita. Karena itu layaklah kita berbahagia dan bersuka cita, sebab oleh karena kemurahan Tuhan dan oleh karena rahmat-Nya kita masih diizinkan beribadah bersama-sama. Dan oleh karena rahmat itu kita semakin mengetahui, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kita terus-menerus sudah berkantate, sudah menyanyi memuji Tuhan, tetapi kita masih ada oleh karena kasih Tuhan di dalam persekutuan,
di dalam namanya, di dalam ibadah kita. Selama kita bersekutu dan mau bersekutu, walau berada di tempat yang berbeda-beda, di rumah kita atau dimanapun kita berada, selama kita masih mau memberi hati beribadah kepada Tuhan, di situ kita masih ada dan diakui keberadaan kita. Karena apa? Sekali lagi bukan karena perbuatan baik kita seperti yang difirmankan Tuhan hari ini, tetapi oleh karena Roh Allah yang terus bekerja di dalam diri kita selama kita masih mau. Roh itu terus bekerja membaharui. Roh itu yang mengadakan pembaharuan, yang bekerja di dalam diri kita masing-masing. Maka dia roh yang sama, yang menuntun kita, yang menguatkan kita. Dia adalah roh Allah yang sama-sama mempersatukan kita dalam ibadah pada saat ini. Tugas kita hanya mau bersekutu di dalam persekutuan yang dipimpin oleh Roh Kudus, mau bersekutu di dalam nama Yesus, mau bersekutu di dalam nama Allah Bapa. Sebab apa? Sebab Allah yang disembah adalah Allah yang sama, Allah yang maha hadir, Allah yang mengasihi kita, dan Allah yang bekerja melalui Roh Kudusnya tanpa batas, tanpa dibatasi waktu, tanpa dibatasi tempat. Roh itu bekerja, menopang, menolong, membuat kita mengaku bahwa hidup kita adalah kasih karunia. Itu yang difirmankan hari ini, dan kita sudah mendengarnya tadi, bahwa keselamatan itu dinyatakan, diberikan, dan kita selamat bukan karena kita sudah baik, tetapi sebaliknya, karena kasih karunia Tuhan di saat Dia memberi keselamatan itu melalui pengorbanan Yesus Kristus. Saat itu kita masih memberontak kepada Allah, manusia masih memberontak kepada Allah. Dalam hal ini di ayat 3 dikatakan, karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Itu situasi manusia, situasi dunia saat Yesus mau mengorbankan dirinya untuk menebus manusia, orang berdosa, dari kuasa dosa itu. Artinya, keselamatan yang kita terima itu sungguh adalah karunia. Maka jangan ada orang yang berpikir bahwa ia selamat atau mendapat berkat, berhasil hanya karena usahanya semata. Paulus menegaskan beberapa kali dalam suratnya, dalam firman Tuhan, misal di Efesus ditegaskan, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Hal ini juga diingatkan kepada Titus dan jemaat yang dilayani. Karena waktu itu ada banyak pengaruh orang-orang yang mengutamakan sunat dan perbuatannya. Mereka yang menganut paham akan selamat oleh karena amalnya, oleh karena perbuatan baiknya. Dan itu merusak iman orang yang sudah sungguh-sungguh menerima bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia. Tetapi memang kasih karunia itu harus diterima dengan tangan iman. Namun ada banyak godaan-godaan yang mengatakan tidak mungkin kalau kamu tetap dalam dosa, kalau kamu tetap melakukan kesalahan, bagaimana mungkin kamu selamat? Harus perbuatanmu. Itu pengaruh yang menganut paham sunat tadi, yang menganut paham selamat oleh karena amal, oleh karena perbuatan, oleh karena melakukan hukum Taurat. Iman tadi jadi terganggu. Karena itu diingatkan bahwa
Kamu memang dahulu bukan umat Allah. 1 Petrus 2 ayat 10. Kamu memang dahulu bukan orang yang dikasihi Allah, tetapi oleh karena kasih karunia kamu menjadi umat Allah. Kamu menjadi umat yang dikasihi. Karena itu, bagaimana jemaat dan kita yang mendengar firman saat ini mengaku dan percaya bahwa keselamatan itu sudah tersedia. Hanya tugas kita sambut, buka hati, terima keselamatan itu secara terus menerus. Ibarat orang yang sudah lapar, makanan tersedia di hadapannya, tetapi dia tidak mau memakan, tidak mau mengambil atau menyentuh makanan. Apakah makanan itu berguna bagi dia? Hampir seperti itu gambaran dari keselamatan yang sudah disediakan oleh karena rahmat Allah semata. Maka kita selamat, tetapi tugas orang yang percaya, yang beriman tadi, ketika dia sudah mengakui di dalam iman bahwa memang keselamatan itu adalah kasih karunia, rahmat Allah semata melalui pengorbanan Yesus, dia harus menyerahkan diri secara total, dipimpin, dikuasai oleh Roh Allah. Kalau kita percaya bahwa Yesus Kristus yang berkorban untuk keselamatan kita, maka ada tandanya, ada buktinya. Penyerahan diri itu diawali dengan pemandian kelahiran kembali tadi disebut dalam firman ini. Pemandian lahir baru itu sama dengan dibaptis. Kalau di firman Tuhan yang kita dengar tadi, kita yang telah diselamatkan bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali. Kelahiran kembali, bagaimana lahir kembali? Kata Nikodemus kepada Yesus. Lahir kembali yang dimaksud bukan kembali kita maaf ke dalam rahim ibu kita, tapi Roh Allah yang bekerja membaharui diri kita masing-masing. Dengan demikian kita masuk dalam satu baptisan, pemandian. Baptisan itu mati di dalam kematian Kristus, bangkit bersama dengan Kristus yang bangkit. Rom 6 ayat 3-9. Maka ada yang mengatakan baptisan itu adalah mematikan manusia lama dan menyerahkan diri di dalam kebangkitan Kristus, maka ada lahir kembali. Jadi bukan karena usaha maka ada pembaharuan, tetapi ketika kita sudah menyerahkan diri diawali dengan baptisan kudus. Tentu memang ini disebut kepada jemaat di Kreta waktu itu yang dilayani oleh Titus dan orang-orang Kristen yang masih baru, yang kebanyakan yang sudah dewasa. Maka dikatakan, ingatlah dulu kamu seperti apa. Sekarang oleh karena kasih karunia itu kamu diselamatkan, dan tandanya kamu sudah menerima keselamatan itu, mau dibaptis. Tetapi bukan baptis ulang ya, mau dibaptis. Tanda, baptisan itu tanda atau simbol atau lambang dari penyerahan diri, tunduk di bawah kuasa Allah, taat kepada tuntunan Roh Kudus. Ketika kita sudah menyerahkan diri, kuasanya bukan di airnya. Memang simbol dari baptis entah itu diselam atau dipercik, simbolnya di situ kita dibersihkan, dikuduskan supaya kita menjadi orang-orang yang bersih. Tetapi bukan karena kita sudah lepas atau sudah tidak berbuat dosa lagi. Oleh pekerjaan Roh Kudus itu, dia membaharui, Roh Kudus yang membaharui. Itu tema bulan Mei. Roh Kudus yang membaharui, membersihkan, sehingga kita menjadi orang-orang yang dikuduskan, yang dibersihkan. Efesus 5 ayat 26-27. Oleh pekerjaan Roh itu, kita yang sudah masuk dalam kematian Kristus, mematikan manusia lamanya, perilaku yang lama secara terus-menerus. Roh itu bekerja membaharui kita. Jadi bukan berarti dibaptis lalu selesai, tidak. Dibaptis ada penyerahan diri, tetapi juga secara terus-menerus melekatkan diri kepada Allah, membuka diri, dikuasai oleh Roh itu. Roh itu yang berbicara, Roh itu yang bekerja di dalam diri kita masing-masing. Tugas kita buka hati,
buka rumah, buka apapun yang kita punya, jangan tutup. Tetapi kita memberi diri dikendalikan oleh Roh Kudus itu. Pemandian kelahiran kembali adalah simbol atau lambang bahwa kita sudah menerima, Yesus sudah menerima kasih karunia itu. Itu sekali lagi lambang. Tapi yang berkuasa, yang bekerja adalah Roh Kudus. Karena itu amang inang, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, jangan pernah berpikir kita selamat oleh karena usaha kita. Jika kita berpikir bahwa kita akan masuk surga oleh karena perbuatan baik kita, maka kita akan menjadi putus asa. Karena apa? Tidak mungkin ada orang yang sempurna, yang bebas dari dosa. Dan jika kita berpikir oleh perbuatan baik kita, maka kita sukses dan akan selamat, maka kita akan memandang orang lain menjadi orang yang berdosa dan kita yang lebih baik, yang kudus. Maka diingatkan, ingatlah pada waktu kita masih berdosa, disitulah keselamatan itu diberikan. Bukan karena kita sudah berbuat baik, kita semua adalah orang-orang berdosa yang diselamatkan oleh karena kasih karunia. Dan kita yang menyambut di dalam iman, kita sudah menerima keselamatan itu. Tetapi tandanya kita sudah menerima itu, kita harus bisa menerima orang-orang yang sekalipun dia menyakiti hati kita, kita akan tetap ramah. Itu yang dikatakan, janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar lagi, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Itu tandanya orang yang sudah menerima kasih karunia keselamatan. Itu tandanya bahwa kita menerima Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Selama Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita, maka tidak akan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebab Roh Kudus tidak pernah membuahkan kejahatan. Selama Roh Kudus bekerja dalam diri kita, proses penyucian, pengudusan akan terus terjadi dalam diri kita. Maka kita akan sehari ke sehari dibaharui dan makin bersih, makin dekat dengan kebenaran. Dan iman kita semakin dewasa. Sekali lagi, sekalipun kita tidak bertemu secara langsung, paduan suara Cantate Domini sebagai jemaat yang dikasihi Allah yang sudah menerima Yesus, Roh itu yang akan menyucikan, menghibur, menguatkan, maka kita akan tetap kuat dan tetap hidup dalam Yesus. Dan firman Tuhan mengatakan, siapa yang hidup di dalam Yesus sesungguhnya dia sudah menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. 2 Korintus 5 ayat 17. Oleh karena itu kita semua sudah menjadi ciptaan baru yang dibaharui oleh Roh Kudus. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus akan terus bekerja dalam diri kita, asal kita tetap mau dituntun, dimampukan untuk berjalan terus, untuk beribadah terus, untuk bersekutu terus di dalam nama Allah. Karena situasi apapun yang terjadi, Roh Kudus dapat mengendalikannya, dan diri kita pun akan tetap terkendali. Dan buah dari Roh itu kita sama-sama tahu, Galatia 5 ayat 22. Maka hari ini kita diundang, serahkan diri dikuasai Roh Kudus itu, supaya kita membuahkan kebaikan, sukacita, kasih, damai sejahtera, dan kita semua akan hidup dalam damai sejahtera dan tetap dimampukan untuk menghadapi situasi apapun di tengah pandemi COVID-19 yang masih terus mengancam dunia ini. Percayalah, Allah menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang telah dikasihi oleh Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sudah dibaharui, disucikan, dikuduskan, ditebus oleh karena kasih Kristus. Ajar kami untuk selalu hidup dalam kuasa Roh-Mu, ya Allah. Roh-Mu yang bekerja di dalam diri kami masing-masing, di dalam persekutuan kami, agar persekutuan kami adalah persekutuan yang berkenan di hadapan-Mu. Walau kami beribadah di tempat yang berbeda, tetapi kami percaya
Roh Kudus yang mempersatukan kami adalah roh yang bekerja tanpa batas. Walau kami tidak melihatnya, tetapi hasilnya akan nyata dalam hidup kami. Sehingga kami mau mempersembahkan hidup kami, perbuatan kami menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Gerakkan setiap hati yang mendengarkan firman-Mu ini untuk terus mau dibaharui oleh Roh-Mu, ya Allah. Dan gerakkan setiap hati anggota paduan suara Cantate Domini untuk bergerak melakukan apa yang bisa dilakukan sebagai anggota paduan suara Cantate Domini di tengah-tengah gerejamu HKBP Manyar, dan mereka mau membuktikan bahwa mereka ada dalam persekutuan itu melalui persembahan kasih yang diberikan kepada Tuhan, melalui gerejamu, melalui kegiatan yang bisa dilakukan dalam hidup sehari-hari. Tuhan Yesus, tolong semuanya yang mendengarkan firman-Mu ini untuk tetap percaya bahwa Roh-Mu bekerja secara terus-menerus menuntun, menguasai, menguatkan, menghibur orang yang berduka. Dan jika ada di antara kami yang mendengar firman ini sedang kurang sehat, berikanlah kesehatan Tuhan, berikan kekuatan, penghiburan yang daripada-Mu untuk mereka yang sedang berduka. Dan kami berdoa buat negara kami, buat kota, lingkungan di mana kami tinggal, buat pemerintah kami. Tolong Tuhan Yesus, baharui juga setiap hati masyarakat untuk terus-menerus takut akan Tuhan, melakukan aturan yang benar yang diaturkan oleh pemerintah kami, dan berikan juga hikmat untuk para pemerintah kami untuk dapat melakukan yang terbaik, memimpin negara ini, kota, bahkan lingkungan kami masing-masing dengan pertolongan-Mu, dengan hikmat yang daripada-Mu. Dan khususnya buat anggota paduan suara Cantate Domini, berikanlah mereka Tuhan Yesus kasih-Mu bagi mereka yang berulang tahun, berikan umur panjang, dan yang di dalam pergumulan Tuhan yang menolong. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, pun seluruh jemaat-Mu, gereja-Mu, di tengah pergumulan yang masih berkepanjangan ini, biarlah Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu, Roh-Mu yang bekerja Tuhan di tengah negara kami, juga saudara-saudara kami yang akan merayakan hari raya Lebaran. Biarlah Tuhan juga yang menjaga, mengendalikan. Biarlah kami semua boleh tunduk dan taat kepada tuntunan-Mu, kepada aturan yang benar. Terima kasih Tuhan atas pengasihan-Mu. Berikan kedamaian selalu di tengah lingkungan kami, agar kami boleh hidup dalam damai sejahtera. Berkatilah ibadah kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari demahita sian bukwede 180 ayat sada laus tapasahat peleata. Kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Horas, salam sehat untuk kita semua.